Chen Jia, dengar baik-baik. Aku tahun ini umur 32. Paling cocok menikah tahun ini. Kamu siapkan dulu mas kawin 388.000. Ditambah mobil seharga 500.000. Gaji kamu semuanya serahkan padaku. Rumah luas ini sudah kubiasa tinggali. Kamu harus beli dalam 5 tahun. Nama rumah hanya boleh atas namaku. Sebelum rumah dibeli, aku tidak akan punya anak denganmu. Kamu paham? Apa? Kamu masih mau uang untuk obati nenekmu? Tidak ada sepeser pun. Suruh dia cari cara sendiri. Bos Zhang. Tunggu sampai aku dan Chen Jia itu dapat uang ganti rugi putus. Aku pasti minta lagi ganti rugi kehilangan masa muda. Bagus. Nanti saat kalian ribut, aku akan atas nama grup ancam dia. Pasti kuras habis-habisan. Nah, bagaimana kamu mau berterima kasih? Bos Zhang, kalau begitu aku berterima kasih begini. Bos Zhang, jahat. Bos Zhang, nanti aku beri hadiah spesial. Kamu masih mau uang untuk obati nenekmu? Tidak ada sepeser pun. Suruh dia cari cara sendiri. Taruh saja di sini. Ini. Terima kasih. Buruh murah. Lebih murah daripada cari orang luar. Ada keributan di toko teh susu. Diterima, diterima. Tiga teh susu ini, kalian beli atau tidak? Jangan buru-buru. Siapa bilang kami tidak beli? Uangnya sudah dipinjamkan. Dipinjamkan. Menurutku kalian bertiga memang tidak punya uang. Anak jalanan macam apa ini? Sekilas lihat sudah tidak baik. Menyebalkan. Tidak ada yang mengasuh. Tenang saja. Satpam kecil, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tiga teh susu ini aku yang traktir. Gadis nakal terdeteksi. Terkejut. Sistem kejutan berhasil diaktifkan. Tuan rumah hanya perlu membuat gadis nakal terkejut untuk mendapatkan hadiah. Hadiah pertama sedang diselesaikan. Barangkali terlalu banyak kerja malam belakangan ini, sampai berhalusinasi. Chen Jia, jangan kira kau mati di depanku lalu bisa menipu. Apa katamu? Satpam kecil. Nenek. Nenek, kenapa denganmu? Nenek. Nenek datang untuk mengantarkan uang mahar. Mereka Berani sekali mulutmu. Kupikir berapa banyak? Cuma 3.000. Benar-benar miskin. Bos Zhang. Kau, Xiao Shen, aku datang untuk mengunjungi keluarga karyawan grup. omong kosong. Pasangan brengsek kalian berdua. Berani memakiku? Kau berani melawan? hentikan. Lepaskan. Tidak mampu menghidupi aku. Pantas saja dikhianati. Jangan mati di sini. Rumah ini masih akan kutinggali. Wang Yalik, kembalikan uang yang biasa ku berikan padamu. Aku mau antar nenek ke rumah sakit. Itu kan kau berikan dengan sukarela. Tapi uangku, Bahkan jika ku mohon pinjamkan padaku ya. aku tidak mau meminjamkan. Nenek pulang saja, istirahat sebentar sudah cukup. Tidak usah ke rumah sakit.
Nenek, nenek, Xiao Chen, jangan takut. Grup kita ini tunjangan karyawannya bagus. Biaya pemakaman ini bisa ditanggung. persetan denganmu. Bos Zhang, Selamat tuan rumah, penyelesaian hadiah telah dikirim, uang tunai 50.000 RMB dan mendapatkan satu kali kesempatan membuka kotak kejutan. Ini benar. Chen Jia, gua pecat kau. Sekarang juga pergi dari sini. Pergi. Nenek, aku antar nenek ke rumah sakit. Chen Jia, kau lukai Bos Zhang dan menakut-nakutiku, harus ganti rugi mental padaku. Baik, masalah ini pelan-pelan kita hitung. Bos Zhang, lihat dia. Gue nanti akan menghajarnya. Biaya pengobatan dan rawat inap sehari 2.300 RMB. Bayar dulu untuk seminggu. Baik, aku akan bayar. 小佳，小佳， Nenek, aku di sini. ayo kita pulang uang sebanyak ini. Cari uang juga tidak mudah. Aku punya uang, nenek. Tinggallah dengan tenang dulu. Dulu aku yang buta. Kedepannya tidak akan pernah lagi. Nenek, istirahatlah sebentar. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri dan untuk orang yang mencintaiku. Sistem aku mau undian. Baik, mulai undian. Selamat, host mendapatkan aura dewa. Wah, keren banget. Apa? Kita salah jalan. Kalian datang kenapa? Satpam kecil. Benar-benar kamu. Kenapa dia makin dilihat makin ganteng? Di minimarket saja sudah terlihat ganteng. Sekarang makin ganteng. Aku tanya kalian. Kalian datang kenapa? Kami mau berterima kasih padamu. Tapi lihat kamu buru-buru naik ambulans. Lalu kami naik taksi datang. Naik taksi? Kami jalan kaki. Hah? Jauh sekali. Jalan kaki? Nih, uangnya habis buat beli mie gorengmu. Kamu masuk rumah sakit buru-buru, pasti belum makan. Ambil makanlah, jangan sungkan. Nih. Yali, aku seharian belum makan. Perutku sakit sekali. Bisakah kamu bantu seduh mie instan untukku? Sebentar lagi aku harus dengan teman pergi minum. Masak sendiri. Seharian tidak ada gunanya, masih mengharap aku merawatmu. Ternyata peduli pada seseorang adalah memperhatikan dia sudah makan atau belum. Satpam kecil. Satpam kecil. Satpam kecil, kamu ngapain? Pasti terpana melihat Kak Tang-Tang. Bodohnya. Oh. Ini untukmu. Ini apa ini? Ongkos taksi. Apa? 200 yuan. Banyak sekali. Deteksi gadis nakal terkejut. Host menerima uang tunai 200.000 dan satu kesempatan undian. Wah. Undian. Selamat, host memperoleh keterampilan medis dewa. Chen Jia. Kamu bajingan, biar saja nenekmu tinggal di kamar semahal ini. Tidak apa-apa. Konyol. Nenekku tinggal di mana? Ada hubungannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya? Kalau kamu tidak punya uang, bukannya nanti pura-pura kasihan minta uang dariku lagi? Aku kasih tahu ya, jangan lakukan pemerasan moral. Tenang saja. Mulai sekarang, segala hal tentangku tidak ada hubungannya denganmu, Wang Yalik. Aku sekarang resmi putus denganmu. Dasar brengsek, Kamu ngapain? dari mana datangnya gadis nakal ini? Lepaskan. Kalau aku tidak lepas, Aduh, Chen Jia kamu... Chen Jia, putus boleh. Tapi harus aku yang putuskan, dengar ya. Kamu harus ganti rugi. Katakan berapa yang kamu mau? Ganti rugi mental, biaya nutrisi, ganti rugi waktu kerja, dan uang putus cinta. Harga final 500.000 saja. 500.000? Lihat dirimu, cuma segini ambisinya. Kamu di sini pura-pura orang kaya apa? Uangmu kan semuanya ada padaku. Aku bukan kasihan padamu. Aku tahu kamu cuma orang miskin. Oh ya?
Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ada hubungannya dengan kamu? Kakak, aku tadi cuma mau memotivasimu, jadi bilang begitu. Aku sama Bos Jang nggak ada hubungan apa-apa. Kamu berani memukulku? Chen Jia, aku kasih kamu kesempatan, kamu malah nggak mau terima. Kalau aku masih ditipu sama si nenek jahat ini, aku bakal mengkhianati seluruh keluarga Chen. Siapa yang kamu hina? Tentu saja kamu, tante tua. Kenapa? Udah tua banget masih mau ngejar cowok muda ganteng? Lihat muka keriputmu itu pantas nggak sih? Kamu! Coba bilang lagi. Chen Jia, kalau kamu nggak kasih aku 500.000, aku nggak bakal berhenti. Nggak bakal berhenti. Kenapa belum bayar? Kakak suster kasih obat termahal buat nenekku. Aku bayar sekarang. Dia kok makin ganteng ya? Itu? Kalian tunggu di pintu bentar ya. Oke, ayo. Keterampilan medis dewa emang hebat. Sampai penyakit lama di tubuh nenekku bisa disembuhkan. Sepertinya nenekku cuma perlu istirahat dengan tenang bisa pulih. Sudah bayar 230.000, seharusnya cukup. Kalian kok belum pergi? Kamu kasih kami uang sebanyak itu. Kalau kami pergi rasanya nggak enak. Ini semua dibeli pakai uang yang kamu kasih. Sisanya cukup buat naik taksi. Nenek, Ini baru gadis yang baik hati. Pak Satpam, kita harus pergi. Ayo. Itu? Aku antar kamu. Hei, Kapan pergi ke hutan kecil sama kakak? Tang-tang? jangan bermimpi. Aku tidak akan pergi. Kalau begitu, bayar utangnya. Tidak boleh kurang sedikit pun. Siapa? Tidak apa-apa, Pak Satpam. Kami duluan ya. Dah. Katakanlah, mungkin aku bisa bantu. Sebenarnya ada seorang berambut kuning. Dia menipuku saat main biliar 5.000. Dan memaksanya untuk tidur dengannya, kakak Tang-Tang yang menanggung utangnya. Kamu kalah dan berutang padaku 5.000 yuan. Lunasi dengan tubuhmu. Sekali 500. Omong kosong, jelas-jelas kamu yang menipuku. Sekarang sudah terlambat untuk tahu. Uang ini aku yang akan bayar. Lepaskan. Bagus, Tang-Tang setia kawan sekali. Tapi kalau kamu tidak bisa melunasinya, giliranmu yang terbaring di sini. Kalian jangan banyak bicara. Ternyata kamu karena membayar utang saudari perempuanmu, makanya bahkan beli teh susu tidak mampu. Berhati mulia dan setia kawan, kali ini aku tidak salah lihat. Kakak Satpam? Buka kodenya. Iya. Alipay menerima pembayaran 8.000 yuan genap. Apa? 8.000 yuan? Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ini. Maksudnya apa? Untuk bantu kamu dalam keadaan darurat, Gadis nakal terdeteksi, dikejutkan. Tuan rumah dapat hadiah uang tunai 1,5 juta yuan, 1 kali undian. undian. Tuan rumah dapat skill master biliar tingkat dunia, tapi harus tingkatkan hubungan dengan Tang-Tang dulu baru bisa buka. Sistem kamu sengaja usil ya? Satpam kecil, uang ini akan kubayar kembali. Kami pergi dulu. Hei, Kalau kamu menyesal, sekarang ku transfer saja padamu. tidak menyesal, aku ikut denganmu. Ternyata, pahlawan selamatkan gadis cantik. Dia sangat tampan. Ayo. Tang-Tang? Aku sangat merindukanmu. Kamu siapa? Dibantu aku bayar utang? Bayar utang? Boleh saja. Tapi harus lunas sekaligus, bocah. Kamu sanggup? Lunas sekaligus. Tang-Tang, Berani ikut campur urusanku? Kamu main di mana? Kakak, aku kenal bocah ini, satpam kompleks sebelah. Kukira orang kaya, ternyata cuma satpam busuk
nabung gaji beberapa bulan buat bantu orang. Karena utang sudah lunas. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita pergi. Berdiri! Kubolehkan kau pergi. Utang sudah selesai, tapi peraturan biliar belum dihitung. Peraturan? Peraturan apa? Siapapun yang masuk harus main denganku dulu. Kamu jangan ngomong sembarangan. Dia datang menemaniku. Aturanmu tak perlu diikuti. Menemanimu? Kalau begitu, artinya dia tak ada hubungan denganmu. Baik. Keluarkan satpam itu. Aku mau main sendiri dengan Tang-Tang. Siapa bilang dia tak ada hubungan denganku? Dia pacarku. Hah? Satpam kecil, aku buka kartu. Aku suka kamu. Kalau kamu tak mau, aku akan mati ditindas. Ini kok beda dengan yang kubayangkan. Lily, ini kubeli pakai tabungan gaji beberapa bulan. Untukmu. Ya Lily, lihat, kita sudah kenal lebih dari setengah tahun. Maukah kamu jadi pacarku? Perempuan biasanya pemalu. Setuju atau tidak tergantung sikapmu. Begini saja. Kejarlah aku setahun dulu. Aku akan nilai. Kalau kamu benar-benar tak mau, ya sudah. Dia pacarku. Aku pasti lindungi dia. Satpam ini keren banget. Aku suka dia. Kakak Tang-Tang beruntung sekali. Ternyata suka tak perlu sikap pemalu? Selamat host, hubungan dengan Tang-Tang semakin dekat. Mendapat keterampilan master biliar tingkat dunia. Baik. Hari ini kulihat bagaimana kau keluar dari sini. Susun bolanya. Pak Satpam, kamu mau lawan dia? Paling-paling kalah lagi 5.000. Pamer duit ya? Tunggu saja. Kak, break. Headbeat boss. Kalahin dia, bos. Bagus. Boleh juga. Giliranmu, nak. Lihat bagaimana kamu menang. Gimana? Tak disangka dia mainnya bagus sekali. Aku nggak mau main lagi. Ini uangmu. Pura-pura jago. Ternyata pemula. 5.000 nggak boleh. Aturannya berubah. Sekarang 50.000. Kalau tidak, potong jarimu untukku. Si Pirang jangan nakal. Aku tidak setuju. Bagus, kamu mau membelanya? Kalau begitu potong jarimu. Atau hari ini jangan harap pergi. Baik. Mudah sekali. Kenapa begitu gegabah? Sudah nyerah masih pura-pura. Kira aku ini rumah amal? Ikat dia? Potong jari? Tunggu. Aku cuma bilang aku nggak mau main lagi. Kapan aku bilang aku menyerah? Lagi pula, kalau tidak bilang begitu, mana mungkin kamu kalah 50.000 untukku? Perhatikan baik-baik. Ini tidak mungkin. Terima kasih untuk 50.000 rupiahmu. 50.000 apanya? Berhenti. Kak Chen, kenapa kakak di sini? Pergi. Ya, Kita pergi juga yuk. Kamu tinggal. Nggak apa-apa. Kalian tunggu di luar dulu. Mari berkenalan. Aku pemilik tempat ini. Ada minat melakukan transaksi?
Bicaralah langsung. Kamu memang orang yang terburu-buru, kakak suka. Mau pertimbangkan gantikan si rambut kuning bekerja untukku? Ternyata si rambut kuning yang mencelakai gadis-gadis itu semua atas perintahmu. Kamu orang yang pintar. Aku bisa berikan lebih banyak darinya. Maaf, aku cuma satpam kecil, hanya bisa jaga ketertiban Hamp. Sampai jumpa lagi, satpam kecil. Apa? Kamu pacarku? Aku peluk kamu kenapa? Sepertinya aku harus beradaptasi dulu. Ayo, kita rayakan. Ya, kami balas budi. Las Budi. Kakak satpam makan buah. Ayo, Wei, selamat ulang tahun. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak bisa minum lagi. Aku suapi kamu. Wei, kakak-kakak temani kamu rayakan ulang tahun. Betul kan? Harus beri penghargaan dong. Baik. Terima kasih kakak-kakak temaniku rayakan ulang tahun hari ini. Aku habiskan. Cukup. Sudah ya? Bawa dia masuk kamar istirahat yang baik. Ulang tahun hari ini pasti akan membuatnya tak terlupakan seumur hidup. Kenapa pintunya terkunci? Bukannya kata Kak Wewe dia tinggalkan pintu untuk kita? ada yang tidak beres, minggir. Kalian ngapain? Siapa? Berani ganggu urusanku? Kak Wewe? Kalian bertiga pergi dari sini. Kami bertiga takut sama kamu. Serang dia. Tidak bisa. Aku harus ke toilet. Kakiku lemas. Aduh, pinggangku. Kali ini biar kalian benar-benar kapok. Kalau masih berani lagi ya. Aku bikin kalian selamanya tak bisa bangun. Pergi. Aduh, Kak Satpam, kamu terlalu baik hati. Mereka pasti sudah lemas sekarang. Cepat habisi mereka. Saudari-saudari cepat pergi. Wah, bahaya keracunan alkohol berat. Harus percepat metabolisme. Darurat, maaf ya. Jangan bergerak, sebentar lagi selesai. Kamu ngapain? Kak Satpam, kamu sedang apa? Kamu bisa juga ini? Kamu ternyata dokter sakti? Bukan kamu dewaku? Aku kenapa ini? Kak Wei, kamu tahu nggak? Kamu hampir dikerjain 3 binatang itu. Dikerjain. Dari dulu sudah kubilang, kamu nggak percaya. Aku kira mereka bertiga orang baik. Terima kasih ya. Aku cenjas seperti mereka. Panggil saja Kak Satpam. Kak Satpam. Sekarang yang penting
kamu baik-baik saja. Aku pergi dulu. Wah, aku masuk gua laba-laba ya. Aku juga lapar. Bagaimana kalau aku traktir makan? Bagus. Ini Janganlah, mana ada yang utama malah mentraktir aku saja. Aku traktir barbeque. Oke. Banyak sekali. Hari ini biar kalian kenyang puas makan, kalau kurang aku pesan lagi. Mulai ya. Mari makan. Datang, datang. aku mau makan ini. Sistem kejutan diaktifkan. Hadiah. Uang tunai 500.000 yuan, ditambah 1 kali undian skill kotak misteri. Skill diperoleh, Master Poker. Catatan, dapat digunakan setelah meningkatkan hubungan dengan gadis nakal lainnya. Aku belum pernah makan makanan seenak ini seumur hidupku. Hidup Kak Satpam. Kak Satpam, ulang tahun kali ini akan kuingat selamanya. Yang penting senang. Gimana kalau kita bersulang? Ayo. Bersulang, Bersulang. makan aja kurang seru. Bagaimana kalau kita main game? Oke. Kartu remi. Kartu remi. Kalau gitu kita main permainan kartu lebih besar atau lebih kecil. Yang kartunya lebih kecil kalah. Bagaimana? Kita ambil bersama. Cepat, cepetan. Ayo. 3, 2, 1. Kartumu paling kecil. Hukumannya tempel kertas di wajah. Setuju? Ayo, ini. Ayo. Lanjut. Gini terus nggak bakal menang. Aku harus cari akal. Stop. Istirahat dulu. Sekarang waktunya makan kue. Masih ada kue? Tunggu aku. Aku belum pernah makan kue. Aku juga. Nanti akan selalu ada. Kue ini cantik sekali. Nyalakan lilin, nyalakan lilin. Kue ini juga sangat cantik ya. Ucapkan harapan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku berharap bisa menjadi pacar kakak Satpam selalu di sisinya. Selamat ulang tahun. Penilaian, hubungan dengan Lin Weiwei naik tingkat. Skill Master Poker terbuka. Bagus sekali. Masih ada kejutan tak terduga. Ayo makan kue. Baiklah. Ayo mulai. Enak sekali. Ternyata berisi. Aku juga mau mencicipi. Kita sebentar lagi selesai makan. Main yang seru ya. Siapa kalah, siapa lepas baju. Ini kurang baik ya. Sebenarnya kami pikir, kakak Satpam ini seusia dengan kami. Tidak menyangka sangat konservatif. Ya kakak Satpam. Mungkin kali ini keberuntunganmu akan baik. Baiklah. Ayo, ayo. Yeay! Ayo, kocok kartu. Tunggu. Kali ini aku yang... Ada apa? Kamu pikir dengan mengocok kartu ini, tidak perlu ganti baju? Ayo. Ayo. Ini? Kalau begitu aku mau yang ini. Sudah semua pilih ya? 3, 2, 1. Ayo. Cepat. Tang-tang. Kakak Satpam, kok kamu tiba-tiba menjadi sangat hebat ya? Hanya keberuntungan saja. Tang-tang. Tang-tang. Lanjut. Ayo lanjut. Ayo, kartu untukku. Kartu untukku.
Wei Wei, Lepas. Lepas saja. Tang Tang, Ayo, Tang Tang, kamu lagi. Tunggu dulu, kamu curang, aku mau geledah. mau apa? Mau apa? Aku mau periksa badanmu. Betul kamu main curang. Ya, lepas baju untuk diperiksa, cepat periksa. Kalian ini curang mengganggu pemuda baik-baik? Kakak Satpam. Hmm? Hari ini terima kasih ya. Terima kasih apa? Nanti kalau mereka bertiga berani cari kamu lagi, kamu panggil aku lagi. Sebenarnya, aku tahu mereka bertiga bukan orang baik. Tapi aku cukup takut sendirian. Orang tuaku hanya suka uang. Dan hanya baik pada adikku saja. Seolah-olah aku ini orang yang tak diinginkan. Kadang-kadang mereka ajakku makan. Aku merasa seolah masih ada yang peduli. Lupakan saja orang tuaku kerja di luar kota terus setahun juga tak dapat uang banyak. Tapi mereka juga tak pernah pulang temani aku. Kalau bukan karena ada teman-teman ini, aku sudah mati kelaparan di jalan bersulang. Pelan-pelan minumnya. Sebenarnya kita semua sama. Iya. Nanti pasti tidak lagi ada Cenjia di sini. Aku cari uang. Aku lindungi kalian. Nanti kita akan hidup enak selamanya. Tak perlu lagi melihat muka masam orang lain. Tak perlu lagi khawatir soal sedikit uang receh itu. Kakak Satpam, aku percaya padamu. Terima kasih Kakak Satpam. Ayo kita bersulang. Lanjut bersulang. Bersulang. Wah, apa yang terjadi? Ini sial-sial. Wang Yalik. Jangan-jangan dia mau buat masalah lagi? Dengar dulu. Halo? Ketemu ya? Oke. Chen Jia, lama sekali tidak menghubungiku. Jangan bilang kamu benar-benar mau putus denganku? Dengan kondisimu, mau cari yang seperti aku lagi? Mimpi kali. Aduh, aku cuma di rumah ngobrol sama temen. Kan nggak beneran ngapa-ngapain. Kamu pria dewasa. Masa segitu pelitnya? Beneran nggak ada apa-apa? Tentu saja nggak ada. Aku kan pacarmu. Masa iya aku melakukan hal yang nggak menghormatimu? Baguslah. Aku percaya, Yali. Cepat katakan, kamu cari aku buat apa? Sewa rumah hampir jatuh tempo. Cepat transfer ke pemiliknya. Beberapa hari lagi teman dekatku mau main ke sini. Mereka harus tinggal di sana. Aku tahu. Aku pergi cari uang dulu. Chen Jia, sebelum mengumpulkan 500.000 itu, aku nggak akan buang ATM-mu ini. Saldo 2 juta, harga rumahnya 20 juta. Sepertinya
Aku harus cari cara cepat cari uang. Kak Satpam, kok keluar? Aku mau kerja. Ah? Kak Satpam, kamu terlalu capek. Ini, minum. Kak Satpam, pagi ini mau makan apa? Aku belikan. Nggak usah. Cepat duduk sini. Oh iya, kalian berdua. Ada nggak keinginan khusus yang pengen diwujudin? Udahlah. Kalian berdua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bakal aku ganti penampilan. Gesek kartu. Oke, bos. Ayo, mulai. Aku ambil yang ini. Kalau gitu aku mau yang ini. Kurang. Kasih ke aku. Wah. Bungkus. Ganti setelan. Bungkus. Ganti lagi. Wah. Gimana? Cantik. Benar-benar cantik. Gesek kartu. Mulai sekarang, kalian berdua pakai baju kayak gini. Bagus banget. Bagus. Terdeteksi, gadis nakal terkejut. Hadiah untuk host, 1 kesempatan undian. Selamat, host dapat mobil mewah 1 unit. Bisa diambil kapan saja. Ada yang antar sampai rumah? Mobil mewah. Buat sekarang belum perlu. Lo ini bukan tang-tang. Lompat ke orang tua, tetap aja nggak berkualitas. Shoe Lily. Sayang, selera beberapa cewek cantik ini juga biasa aja. Iya, beli baju ganti potongan rambut. Totalnya masih lebih murah daripada HP yang kau belikan aku itu mahal. Anak muda, cari pacar harus keluar modal. Belajar dulu. Kalian mau HP baru? Sekarang juga ku belikan. Hah, lagi pula bukan di toko HP besar mulut kau. Anak muda, langsung saja. Di bawah ada toko HP. Beneran beli? Cuma 1 telepon. Praktis sekali. Halo, antarkan HP model terbaru ke sini untuk hadiahin cewek cantik. Tentu yang model dasar dong. Model dasar. Ini kok harusnya kasih yang flagship kan? Boson, aku mau yang flagship. Kau ikut-ikutan apa? Kalau mau ku beliin flagship, coba kau beli yang dasar dulu. Aku tidak seperti orang tertentu, cuma mampu beli yang dasar. Aku sih kalau beli ya yang termahal. Kalau kau beli flagship, semua HP di toko ku beli? Baik, sepakat. Jangan nangis nanti. Pak, ini 4 unit yang Anda pesan. HP custom bertatahkan berlian. Harga 1 unitnya 180.000, 8.888. Bagaimana pembayarannya? Beli, cepat bayar. Kakak Satpam, aku tidak mau HP-nya. Aduh, Kakak Satpam, ini terlalu mahal. tidak apa-apa. Kakak mampu beli. Bayar pakai kartu. Semua ini sekalian. Baik. Bualanmu meledak akan sangat memalukan. Cepat siapkan uangmu. Terdeteksi keterkejutan mendalam. Hadiah 20 juta telah masuk. Terima kasih, Pak. Jangan terima kasih padaku. Terima kasih padanya. Dia baru saja bilang, mau membeli semua ponsel di tokomu. Benarkah, Pak? Terima kasih. Pergi sana. Siapa yang bilang? Kamu bilang mau belikan aku. Beli apa? Lihat dirimu, pantaskah uang sebanyak itu? Kalau tak beli? Baik. Kakak. Belikan dia dong. Wanita materialistis. Apa katamu? Di depan banyak orang, berani bilangnya menghinaku. Hina kamu?
Aku bahkan pukul kamu. Ah! Kembalikan padaku. Kakak Satpam, ponsel ini terlalu berharga. Kakak Satpam. Terima kasih. Bodoh. Membelikan kalian berapapun layak. Keikhlasan dibalas keikhlasan. Kalian layak dapat yang terbaik. Kakak Satpam, terima kasih. Kakak Satpam, kami tak peduli mereka. Kami temani kakak. Betul. Kakak Satpam beri kami ponsel semahal ini. Apapun yang kakak minta, kami lakukan. Ayo. Beli lagi sesuatu. Masih beli? Kakak Satpam. Mau beli apa? Rumah. Rumah. Sudah beli. Ini, beli sayur? Cepat sekali. Wah, kakak, kamu hebat sekali. Siapa? Cenja, kamu tidak boleh libur belakangan ini. Cepat balik dan lembur. Maaf ya. Gue keluar. Bajingan, percaya nggak sama gue? Ayo, gue bawa kalian pulang. Wah, hebat banget Kak Satpam. Ternyata beli rumah? Kak Satpam, ini beneran kamu yang beli? Kita beneran boleh tinggal di sini? Tentu saja. Tempat ini akan menjadi rumah kita. Kamar banyak kok. Kalian berdua, pilih pelan-pelan. Kita lihat kamar dulu, ya? Cepetan. Aduh. Sewa udah dibayar. Kamu bisa kapan aja bawa teman deket. Gue tuh nyelewengin dana perawatan buat main saham, uang hasilnya untuk beliin tas buat kamu. Tapi ya risikonya agak gede. Kalau ada masalah, Wah, ntar kita cari kambing hitam aja. Bos Zhang, kamu lebih baik. Nggak kayak Chen Jia itu. Tas 50.000 aja nggak sanggup beli. gue lebih hebat dari si sampah itu, banyak banget halnya. Kak Satpam. Aduh. Kak Satpam. Itu? Malam ini? Kita gimana tidurnya? Aduh. Tahan. Cenjia. Kamu kan pria terhormat. Itu? Kak Satpam. Kamu mimisan. Gue tidur di sofa. Kalian tidur di kasur. Nggak boleh. Satpam? Hah? Cuma satu ranjang besar. Jangan sakiti kakak Satpam. Tidur di sofa. Kakak Satpam kau? Aduh. Hehe. Kakak Satpam. Sofa ini kecil sekali. Gimana tidurnya? Kalau aku temanimu berdesak. Aduh, kakak Satpam lelah seharian. Jangan kakak Satpam tidur sofa. Aku tidur sofa. Aku temanimu tidur sofa. Aku. 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 Stop. Aku tidur sofa. Kalian tidur ranjang. Kalau ribut, besok susu teh kalian disita. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Astaga. Kakak Satpam. Itu kampung saya. Keluarga nikah. Aku dan temanku pinjam mobil pengantin. Tapi dia ini mau ikut ibunya. Datang sendiri bawa kunci. Bisakah saya pinjam tempatmu untuk mereka lihat? Kenapa susah sekali? Ada rahasia. Itu temanku itu. Dia suka aku. Suka. Dia datang dengan ibunya. Mungkin. Juga karena ini. Datang saja. Biarkan datang.
temanmu mengejar kamu, dibandingkan dengan Mas Satpam, biar dia putus harapan. Betul. Siapapun orangnya, tak ada yang sebanding. Halo Mas Satpam. Kalian berdua ini cuma mau menjilatku, nanti aku jadi sombong. Yang kami katakan, tulus dari hati. Makan buah. Halo Tante, ini teman saya Weiwei. Ini teman saya Chen Jia. Halo Tante. Rumah sewaan ini lumayan besar. Tang-tang, kamu memang suka boros ya? Baju apa yang kamu pakai ini? Anak perempuan, sama sekali tidak anggun. Dan kamu berdiri pun tidak sopan. Nanti bagaimana melayani ibu mertua? Badanmu kurus sekali, pinggangmu kecil, kelihatannya sulit punya anak. Minggir. Kenapa masih ada debu? Sepertimu ini, bagaimana bisa jadi menantu keluarga kami? Aku beritahu kalian, anakku Xiaoyong adalah pria baik-baik yang punya mobil dan rumah. Kalau kalian bisa dapat pria dengan kondisi sepertinya, itu adalah keberuntungan. Mengerti? Bu, buat apa bilang begitu? Bukan, apa ibu salah paham? Saya bukan pacarnya. Salah paham apa? Aku beritahumu, bisa dekat dengan anakku Xiaoyong adalah keberuntungan dari 8 generasi leluhurmu. Xiaochen. Aku dengar mereka bilang, kamu bahkan gak punya kerjaan, hidup numpang tang-tang dan mereka nggak malu? Bu, Anda nggak tahu pria gigolo sekarang memang begitu. Chen Jia punya mobil? Cuma alat transportasi sooner or later. Pura-pura terus pura-pura. Mungkin SIM aja nggak bisa dapat. Kamu! Mobil akhir pekan boleh, tapi ada syarat. Syarat apa? Syarat apa? Akhir pekan ini kalian berdua harus jadi pacar Xiaoyong di pernikahan. Nggak mungkin. Lo merasa direndahkan? Jangan nggak tahu diri. Aku kasih tahu. Kalau hari ini nggak setuju mobil ini, jangan harap pinjam. Halo, dasar sampah mobil aja nggak punya layak buat mereka? Iya, sewa rumah mewah, ngira diri penting. Jangan keterlaluan. Chen Jia 1000 kali lebih baik darimu 10.000 kali. Hebat di mana? Suruh dia keluarin mobil biar kita lihat. Sudah selesai? Kenapa mau berantem? Aku kasih tahu. Hari ini Dewa turun pun kamu nggak bisa keluarin mobil. Halo? Ini aku, klien VIP Chen Jia. Antar mobil ke bawah cepetan. VIP acting harus tuntas. Iya, bohong nggak pikir dulu. 10 menit lagi. Nanti kita lihat. 10 menit, aku kasih 10 hari. Kalau hari ini ada orang yang antar mobil ini, aku makan meja ini. Aku mau rekam posting di media sosial. Bawa ke sini. Aduh, ini dia si tukang pamer gagal. Belum 1 menit. Efisien sekali. Hah? Ayo pergi. Ajak kalian lihat-lihat. Ayo. Kita turun lihat dia malu. Cepat ayo. Tian Chen, ini semua dokumen mobil Anda. Keren banget Mas Satpam. Sudah kuduga, kita harus percaya padanya. Sekarang perlu bukti apa lagi? Kamu ternyata punya mobil mewah 3 juta? Berapa harganya? 3 juta. Wajah tua saya sudah kau buat malu. Ayo, Weiwei. Silakan. Hehehe. Ayo, Tang-Tang. Mobil ini jadi mobil pengantin utama, cukup layak? Cukup, lebih dari cukup. Kalau gitu kita pergi. Ayo.
Dah. Ada Mas Satpam, kamu hebat sekali. Kamu ganteng banget, Mas. Mas Satpam, sekarang kamu punya mobil mewah dan rumah mewah. Jangan-jangan kamu nggak mau main sama kami lagi. Tenang. Miskin ataupun kaya, aku akan tetap bersama kalian. Hidup Mas Satpam. Mas Satpam, mobilmu keren banget. Bisa putarkan musik? Putar. Ayo kita mari bersenang-senang. Kang Satpam. Pelankan, Kang Satpam. Duduk yang mantap, aku antar kalian minum yang enak. Ayo berangkat. Wah, Yali, mobil ini edisi terbatas Maybach ya. Banyak orang kaya di kompleksmu. Tentu saja. Yang tinggal di sini mana mungkin miskin? Iya, seperti kamu Yali, sungguh beruntung. Andai aku bisa dapat pria kaya seperti itu, bagus sekali. Ayo, aku ajak kamu lihat rumahku, ayo. Halo? Tuan Chen, nenekmu boleh pulang? Baik, aku segera jemput dia. Nenek pulang, aku juga ikut jemput. Iya, Kang Satpam. Kita bantu bersama. Kalian berdua, pulang dulu bersih-bersih, tunggu nenek kembali, kita kasih kejutan. Oke, Sudah sampai, Nek. Caca, sebenarnya kamu siapkan kejutan apa untuk nenek? Nanti juga tahu. halo Nenek. Aduh, nenek, Iya, Nenek. Nenek. aku minta kalian berdua kejutan yang disiapkan adalah masak. Kalian ini ngapain? Maaf, Kang Satpam. Kami salah paham. Kami menyambut nenek pulang. Kalian berdua bego ya. Wah. Nenek, Iya, nenek baik-baik saja? baik. Duduk. Kamu toh? Ah. Waktu itu aku ke kota menengok Xiaojiat, terjatuh di pinggir jalan, kamulah yang menolongku. Oh, Anda ya, Nenek. Nenek, kalau aku yang lihat, aku juga akan menolong Anda, bahkan akan memanggilkan ambulans. Bagus, kalian memang anak-anak baik. Nenek tahu. Iya, dibandingkan Wang Yali itu ribuan kali lebih baik, jutaan kali. Kamu nanti harus berbuat baik pada mereka. Jangan sakiti mereka. Nenek, aku pasti akan melakukannya. Lili, rumahku ini 180 meter persegi. Pemandangannya langsung ke sungai. Ya ampun, rumah ini harganya pasti miliaran rupiah ya. Yali, aku nanti mengandalkanmu. Biasa saja, ayo. Kita berdua hari ini minum sampai puas. Akhirnya datang. Hamp. Kalian berdua, antarkan nenek masuk dulu. Nenek. Ayo. Mungkin pihak pengelola tidak sengaja mengganti kodenya. Aku coba lagi. Chen Jia, kamu kenapa di sini? Dia siapa? Dia itu satpam kompleks kami. Aku menyuruhnya datang untuk periksa saluran air dan listrik, Pak Chen. Tidak apa-apa. Kamu pergi dulu saja. Pergi. Kamu Ini Yali, mereka siapa lagi? mereka Master Chen, kamu keterlaluan memanfaatkan kepercayaanku. Bisa-bisanya kau bawa orang asing masuk rumahku dan berpura-pura. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak aku... Kalau tidak mau apa? Aku putus denganmu. Kamu ngapain ketawa? Ketawa lihat kamu benar-benar lucu sekali.
Orang kayak kamu biasa kulihat orang gagal. Wanita materialistis, kamu jelas suka kaya, benci miskin, selingkuh dengan pria tua, lalu ketahuan nenek Chen. Betul, kau bahkan bikin nenek sampai dirawat di rumah sakit. Kira aku tak berani pukul kamu? Apa yang kau omong? Kamu gadis nakal, jangan asal bicara. Yali tinggal di rumah bagus ini. Mana mungkin dia berhubungan dengan satpam ini? Kurasa kalian cuma mau numpang tinggal. Benar, cepat pergi dari sini, atau aku telepon polisi untuk tangkap kalian mencuri. Aduh, lihat ini. Pak Satpam ini bawa orang nindas pemilik rumah. Minggir, minggir, ada apa ini? Chenja, kau berani buat keributan di rumah pemilik? Bos Chang, Chenja ini bawa preman ke rumahku. Tolong bela aku. Aku selalu bilang rumah ini milikku. Wang Yali, kau masih tidak jujur. Kau bilang rumah ini milikmu? Betul. Kau bohong, rumah ini jelas-jelas. Dia bilang rumah sewaannya. Nah, yang disalahkan mencuri uang dan datang juga, kan? Nanti sahabatku tahu kalau aku bohong, aku tidak butuh muka. Mau muka atau tas? Tas. Lili, sebenarnya rumah ini disewa Chenja. Yali, kenapa kau bohong padaku? Aku cuma ingin kau tinggal enak. Semua dengar, kan? Rumah ini disewa Chenja. Chenja benar, kan? Ya, Nah, cocok. Ayo bawa Chenja ke kantor polisi. Dia curi dana perbaikan perusahaan 200.000. buktinya? Buktinya rumah ini gajimu sebulan cuma 3.000 yuan. Dapat uang dari mana untuk sewa 15.000 sebulan apartemen mewah? Kalau bukan ini, Chenja, mencuri uang itu ilegal. Cepat kembalikan. Aku memang bilang rumah ini punyaku, tapi aku tak pernah bilang ini rumah sewaanku. Wahaha. Bukan sewaanmu. Lalu apa rumah belianmu? Haha. rumah ini dibeli Kak Satpam. Benar, kata Kak Satpam benar ya? Ya benar. Perumahan di sini nomor 1 di kota. Kau bilang kau yang beli. Hah. Kalau begitu kau jadi tuan rumah terhormatku. Apa perlu harus saya hormat? Ah, tidak usah. Nanti kesempatan hormat pun tak akan ada. Chenja, sudah cukup. Semuanya lihat. Chenja ini tidak hanya bohong, selingkuh juga. Yali, gadis baik sepertimu sungguh malang. Wang Yali, sekarang aku sudah sukses banyak uang. Tapi denganmu tak ada hubungan sedikit pun. Rumah di sini mau beli ya beli. Wahahaha. Tahukah kau berapa mahalnya? Langsung beli. Kerja jadi satpam seumur hidup. Toilet pun tak mampu kau beli. Dia tuh pernah jadi pacarku secara ming-i. Biarkan saja dia pergi. Baiklah. Demi ibu Wang asal Chenjia, kembalikan uangnya. Mungkin tak kularang. Kamu bilang tadi dana perbaikan properti hilang 200.000. Hanya lebih. Berapa kamu curi, kembalikan sebanyak itu? Kalau aku bilang aku mencuri 20 juta beli rumah ini. Kamu percaya? Kamu jangan bercanda. Kalau gitu, tunjukkan sertifikat rumahnya. Kalau kutunjukkan, Kalau kamu tunjukkan aku Zhang Qiming bakal berlutut minta maaf. baik. Hari ini aku buat kalian menyerah. Kamu sekarang berlututlah padaku. Ini pasti palsu. Kamu bikin dokumen palsu mau rebut rumahku. Ya, dokumen palsu. Kamu cuma satpam, beberapa keturunan pun tak akan dapat 20 juta. Jangan tuduh orang baik. Kalau Kakak Satpam bilang benar, ya benar. Diam. Nanti kalau aku lapor polisi, kalian semua kaki tangannya. Aku lihat kalian masih muda, cepat jaga jarak dengannya. Tidak mau. Nggak mau Kakak Satpam, aku jadi saksi untukmu. Kalian tuduh orang baik, aku yang pertama tak setuju. Tenang saja. Di sini tak ada yang bisa menuduhku meremehkan orang ya. Satpam hanya salah satu hobi sampinganku. Terus saja mengada-ada. Aku sekarang lapor polisi. Tunggu, Takut? Menyesal? Sudah terlambat. Kalau kamu berlutut padaku sekarang, mungkin aku masih bisa beri kamu satu kesempatan. kalian punya HP kan? Keluarkan HP, cari app-nya, periksa. Rumah ini, apakah milik Chenjia? Pemilik Chenjia. Benar dia. Seorang satpam,
kau punya rumah mewah 20 juta. Sekarang percaya kan? Kalian keterlaluan, menuduh orang baik. Tak menyangka kan? Ku beritahu, hal yang tak kau sangka masih banyak lagi. Ambil, rumah ini untuk kalian berdua. Hah? Kau gila? Aku tak bisa terima. Aku juga tak bisa. Rumah ini punyamu. Aku mau. Kasih aku, kasih. Minggir, Kau... kau selingkuh masih mau rumah? Kau mimpi ya? Aku salah. Aku selingkuh karena ditipunya. Kakak, aku cinta padamu. Dasar wanita jahat, apa katamu? Aku pikir begini saja. Kalau kau mau temani aku semalam, rumah ini bisa jadi bagianmu juga. Aduh, Kak. Urusan rumah apaan sih? Aku sudah lama tak suka dia. Kau... Apa katamu? Jangan kira aku tak tahu. Kau sudah lama bersama Zhang Qiming, berhubungan diam-diam, bahkan menyuruhku baik padanya, supaya dapat uang lebih darinya. Dasar jahat. Berani kau pukul aku? Sudah. Kalian berdua ribut apaan sih? Ambil cepat atau diambil dua wanita tua jahat ini, mereka akan rebut. Wei, kamu saja yang ambil. Aku cuma butuh tempat tinggal. Tang, dibanding aku, kamu lebih butuh rumah yang stabil. Sudah, jangan berebut lagi. Bagi dua sama rata, bagaimana? Hidup kakak satpam. Haha. Terdeteksi gadis nakal terkejut tingkat tinggi. Hadiah untuk Inang, 10 properti bernilai miliaran. Dapat 1 kesempatan undian. Selamat Inang mendapatkan kebugaran fisik tingkat tertinggi. Selamat Inang, 10 sertifikat properti telah diletakkan di tas Inang. Tadi kalian bilang aku palsukan dokumen? Gunakan mata kalian lihat baik-baik. Gedung ini, dan itu semua ada rumahku di dalamnya. Ini, bagaimana mungkin? Pasti kamu yang... Halo Zhang Qiming, kamu mencuri dana perbaikan perusahaan. Aku sudah laporkan polisi. Aku perintahkan kamu segera kembali ke perusahaan untuk diperiksa. Ternyata maling teriak maling. Kalian bertiga pergi dari sini. Kakak Satpam, terima kasih. Akhirnya aku punya rumah sendiri, dan saat ulang tahun aku pernah berharap ingin jadi pacarmu. Boleh? Aku juga mau jadi pacarmu. Kalau begitu kita bersaing adil. Baik. Sekarang pilih siapa? Anak kecil baru milih. Aku sudah dewasa, tentu dua-duanya. Cenjau, orang-orang tadi. Orang-orang tadi biarkan aku yang menanganinya. Tenang saja, Nenek. Keterampilan medis Dewa memang luar biasa. Kondisi Nenek sudah pulih sepenuhnya. Cenjau. Melihat kalian hidup dengan baik, Nenek jadi lega. Dia dan mereka? Aku pasti akan merawat mereka dengan baik. Nenek, tenang saja. Sudah larut. Aku harus pulang. Sepertinya aku tak lama lagi akan punya cucu. Hahaha. Sampai jumpa, Nenek. Jaga kesehatan, Nenek. Kak Satpam, aku akhir-akhir ini juga merasa lemas dan tak bertenaga. Tolong periksa aku dong. Baik, aku periksa sekarang. Wah, Kak Satpam. Aku akhir-akhir ini juga sulit tidur. Tolong periksa aku juga. Periksa aku dulu. Aku dulu? Aku. Stop. Kalian diperiksa bersama. Tapi syaratnya kalian berdua ganti baju dulu untukku. Cepat. Gatal. Aduh, santai saja. Kak Satpam, sakit. Sebentar lagi selesai. Tahan sebentar. Kak Satpam, giliranku. Kamu pilih kasih. Sistem mendeteksi gadis nakal sedang dalam kondisi terkejut sangat lama dan sangat senang. Hadiah, uang tunai 100 juta yuan, telah disimpan ke akunmu, mendapatkan 1 kesempatan undian. Sistem ini paham banyak hal juga, ya. Sekarang jadi miliarder bukan lagi mimpi. Undian. Selamat host dapat skill Dewa Saham. Pas banget waktunya. Cek saham mana yang cuan nih. Ini dia, saham Xinhua Jineng AS. Beli semua. Halo Chenja, minggu malam ini reuni alumni, kamu harus datang ya. Oke,
Tang-tang, Wewe, ayo kita pergi. Gimana kamu masuk? Kak J, aku dulu buta mata. Kasih kesempatan lagi dong. Mau main apa lagi? Aku... Kak J, sudah jadi suami istri, ada ikatan. Jangan tegas begitu dong. Jangan pura-pura, kami mau keluar. Silakan pergi. Mau kemana? Ajak aku dong. Lagi pula aku bisa bikin kamu makin bangga. Nyebelin nggak sih? Bawa aja, lagi pula cuma kumpul-kumpul. Urusan lain bicara nanti, jangan buang waktu. Ya sudah. Ayo pergi minggir. Ayo semuanya bersulang. Liu Chang sekarang bukan bos Liu, harus dipanggil Direktur Liu. Betul, Direktur Liu. Siapa sangka waktu sekolah dulu Liu Dong yang paling malas belajar, sekarang dialah yang paling sukses. Pintar belajar buat apa? Kutu buku. Bisa kaya nggak? Haha. Betul. Contohnya, Chen Jiao waktu sekolah cuma tahu belajar. Sekarang kerja apa? Jadi satpam di kompleks. Hahaha. Cuma jadi penjaga gerbang. Sekarang buat hidup di dunia, yang penting relasi, koneksi, pakai otak. Chen Jia. Beberapa waktu ini harusnya udah mau nikah kan? Dia cuma satpam miskin. Siapa yang mau sama dia? Hahaha. Maaf ya, datang telat. Wah, Chen Jia. Lihat gayamu sekarang? Pasti udah jadi kepala satpam ya? Kenapa? Bertanggung jawab jaga pintu buat 3 cewek cantik ini? Hahaha. Cewek-cewek zaman sekarang bener-bener nggak pilih-pilih ya. Satpam miskin kayak gini aja mau. Lo paham soal pilih-pilih makanan? Satpam kenapa? Jadi satpam itu hobi kakakku. Chen Jia, hari ini bawa mobil apa? Aku mikir hari ini bakal minum, jadi nggak bawa mobil. Nggak bawa mobil, takut nyetir, atau emang nggak punya? Gini deh, nanti abis ini, aku anterin 3 cewek ini pulang. Kalian ngomong kiri kanan, nggak ada habisnya ya. Ngina dia sama aja nganatin aku. Aku kelihatan buta gitu. Jangan nakalin orang. Kakak satpam nggak bakal bohong. Kalau nggak bohong, tunjukin saldo HP-mu ke semua orang. Biar kita juga lihat kemampuan Kak Chen. Bagaimana? Setuju? Iya. Betul. Hahaha. Chen Jia, kamu bercanda ya? Bawa 3 cewek keluar, seluruh badanmu cuma ada 5.000 yuan? Chen Jia, jangan bilang uangmu cuma sisa 5.000. Aku beli saham. Wah, beli saham unggulan apa? Katakan, kami bantu nilaiin. Xinghua Jineng. 100 juta yuan. Hahaha. Berani bilang beli 100 juta? Pernah lihat uang sebanyak itu dalam mimpi? Chen Jia, meski punya 100 juta, kau malah beli Xinghua Jineng? Kamu nggak pernah baca berita? Perusahaan ini diduga kecurangan keuangan, bangkrut teknologi, saham sampah yang segera akan di-delisting dan dinolkan. Chen Jia, kok bisa sembarangan beli saham? Kamu nggak tahu bisa rugi. Chen Jia, lihat baik-baik, ini saham yang kamu beli. Nanti akan jadi setumpuk kertas tak berguna. Hahaha. Apa? Xinghua Jineng akui hadapi krisis besar. Mulai hitung mundur delisting paksa. Chen Jia, nggak punya uang tapi sok kaya, bikin aku ikut malu. Barusan kau masih minta tolong satpam. Barusan itu barusan. Sekarang dia nggak punya uang, siapa lagi yang mau minta tolong dia? Wang Yalik, aku sudah kasih kesempatan. Kamu sendiri yang nolak. Suami istri saja saat susah, suami istri pun berpisah. Apalagi aku bukan siapa-siapa buatmu, Chen Jia. Sekarang aku resmi putus denganmu. Chen Jia, terima nasibmu saja. Aku cuma lihat saham itu hari ini akan di-delist. Jadi berpikir kalau tidak beli, nanti tidak kebeli. Chen Jia, kalau mau belajar trading saham, sekarang juga berlutut. Ambilkan aku tes sujud jadi murid aku ajarin. Ini itu rezeki leluhurmu yang didapat dari berdoa. Cepat ambil kesempatan. Betul, cepat sujud jadi murid. Jadi murid. Mau aku jadi muridmu, setidaknya tunjukkan kemampuanmu. Boleh tanya saham apa yang kamu beli? Yang ku beli itu pemimpin industrinya Hengxing Keji. Saham sampahmu itu dibanding Hengxing Kejiku tidak ada apa-apanya? Chen Jia, lebih baik jaga pintu saja. Chen Jia, ternyata kamulah yang pantas disebut raja korban pasar saham. Hahaha. Kak Chiang, aku sudah lama ingin belajar trading. Bisa ajarin aku? Boleh, kamu yang paling tahu diri.
Begini, ikut kakak, pasti bikin kamu untung. Tidak tahu malu. Ikut si miskin itu ada apa masa depannya? Kamu harus belajar dari kakak ini. Chenjia, begini saja. Mengingat kita pernah sekelas, serahkan kedua adik kecil ini kepadaku untuk kumainkan. Kalau mereka melayani Young Master dengan baik, Young Master akan memberimu sedikit sumber daya internal. Bagaimana? Lebih baik kamu setuju sekarang. Mimpi. Jangan harap. Kakak Satpam, miskin atau kaya seumur hidupku, hanya dia yang kupercaya. Kakak, jangan usir kami. Hei, sudah diam. Apa yang kau katakan? Pelayan. Usir si melarat ini keluar untukku. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Dana ratusan miliar negara masuk besar ke Xinhua Jineng. Xinhua Jineng paten inti dapat sertifikasi otoritatif diangkat sebagai penyedia tertunjuk pertama. Terbalikkan secara ajaib, hari ini saham Xinhua Jineng melonjak seperti roket, saham Xinhua Jineng meroket. Xinhua Jineng yang Anda pegang naik 500%. Berdasarkan harga pasar saat ini, Xinhua Jinengku harusnya bernilai 580 juta. Kamu, Liu Chang ya? Tadi kamu bilang siapa raja korban pasar saham? Jangan sombong dulu. Meski begitu, kau dan Hengxing kejiku cuma seimbang. Hengxing kejimu anjlok? Apa? Berita bilang diduga ada kecurangan keuangan serius. Otoritas pasar modal sudah turun tangan. Kakak, aku tadi tertipu sama Liu Chang itu. Dia bohongin aku. Kamu wanita materialistis, pergi sana. Kamu, Kakak Satpam, aku yakin kau pasti bisa. Perkenalkan secara resmi, Tang Tang, Lin Weiwei. Wanitaku. Deteksi, ketulusan gadis nakal tak ternilai. Hadiah, keterampilan hacker top. Apa? Ayahku kritis. Ayah, kau baik-baik saja ya? Wei, kenapa baru datang? Aduh, aku khawatir sama kamu. Khawatir dengan masa depanmu. Iya, lihat kamu, sendirian di luar. Aku dan ayahmu selalu cemas. Kalian? Wei, kau sudah cukup dewasa. Kami sudah jodohkan kamu. Itu tetangga desa sebelah, orang kaya terkenal. Bos Wang Jinggu. Dia bersedia kasih mas kawin 200.000 yuan. Kebetulan, uang ini buat nikahan adikmu. Ibu, kenapa tidak bicara dulu sama aku? Kakak, jangan kurang ajar. Bos Wang punya banyak uang. Kalau kamu ikut dia, uang maharnya itu bisa buat beli mobil buatku. Apa yang kamu omongin? Dia baru aja dewasa. Belum waktunya menikah. Kakak, kamu sukses ya? Bawa 2 anak buah lagi. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan keluarga kami? Betul. Urusan pernikahan ini, aku yang putuskan. Hahaha. Wah, Bos Wang, Anda datang. Wah, wajahnya, tubuhnya, segar sekali. Bagus. Aku suka. Hahaha. Ini hadiah ketemuan. Cuma sedikit. Wah, terima kasih Bos Wang. Cantik. Hahaha. Wei, Bos Wang mau sama kamu, itu rezekimu. Cepat ikut Bos Wang pergi. Kurang ya? Gampang. Aku banyak uang. Lihat jelas. Mobil mewah ini harganya jutaan. Asal kamu setuju, kakak langsung ajak kamu jalan-jalan. Terus kita bisa makan barbeque, minum bir. Kakak ipar, kamu hebat banget. Tenang saja, keluarga ini aku yang pegang. Dia ini langsung saja bawa pergi. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Diam kamu, kakak ipar. Sekarang kita sudah satu keluarga. Mobil ini bisa pinjam buatku beberapa hari. Aku mau cari beberapa cewek buat bersenang-senang. Karena kita sudah jadi keluarga, mobil bisa dipakai sesukamu. Betul kan, Wei? Betul apanya? Dasar lelaki menjijikan, punya sedikit uang lalu merasa hebat. Wah, pedas juga ya. Mau ikut kakak?
Kalian berdua harga sama. Kamu pergi. Dasar perempuan brengsek, berani-beraninya kau pukul aku. Dikasih muka malah berani. Kau ini cari mati. Kamu, Dasar loser. Mau jadi pahlawan selamatkan gadis? Lepaskan. Atas kau kubunuh. Chen Jia, Jangan takut, aku yang urus. Wei Wei, lihat dirimu. Berteman dengan orang macam apa? Iya, bocah brengsek. Cepat lepaskan Bos Wang. Kalau dia sampai terluka, 10 nyawamu takkan cukup ganti. Cepat lepaskan. Lepas. Lin Weiwei, kau buta? Suruh lepas? Dengar baik-baik. Mereka berdua adalah pacarku, Chen Jia. Apa? Kamu tak tahu malu? Pacar lagi? Pria ini pasti penipu. Wei Wei, kenapa mau sama orang melarat ini, tapi nggak mau sama Bos Wang? ayah, ibu. Chen Jia bukan penipu. Kamu sudah gila ya? Baik buat apa? Uang baru kekuatan sebenarnya, betul kan kak? Sialan. Kenapa si orang gagal ini bisa pacaran sama dua cewek cantik? Kalau aku lumpuhkan dia, dua cewek cantik itu bakal jadi milikku. Uang? Aku juga punya. Alipay menerima transfer 2 juta yuan. Kakak Satpam, kau transfer lagi untukku. Aku cuma takut orang mengira kakak satpam pelit padamu. Wei, bukannya mau jalan-jalan, Kak? Maybach baru ini untukmu. Maybach? Kakak Satpam ini, 2 juta? Mana mungkin? Tidak seperti orang tertentu yang sangat pelit. Kamu dasar bajingan. Aku hampir tertipu olehmu. Bikin suara palsu lalu mau pura-pura kaya. Aku tahu. Kamu dan wanita ini bekerja sama. Mau menipu uang keluarga kami? Mimpi kali? Kurasa di kantongmu 200 yuan pun nggak ada. Apalagi 2 juta. Ternyata penipu. Makanya aku tak pernah lihat kunci mobil ini. Maybach lagi. Pura-pura kaya. Nak muda, di usia muda, jangan tersesat jalannya. Mau nyetir mobil mewah, bisa jadi sopirku saja. Kamu sendiri yang penipu. Seluruh keluargamu penipu. Kamu. Wei, kemari kamu. Kamu ditipu orang, masih terima saja? Bodoh sekali kamu. Bu, kakak Satpam bukan penipu. Kamu penipu. Sudah tipu anakku, lalu perkosa dia juga. Hari ini, aku pasti akan serahkan kamu ke polisi. Midiku yang malang. Kamu perampok, penipu. Layak kamu masuk penjara. Aku telepon polisi sekarang. Siapa berani sentuh dia, aku bunuh. Aduh, mukul orang. Tak cuma perkosa anakku, malah mukul orang juga. Merampas barang lagi, tak ada hukum lagi. Lin Weiwei, diam saja lihat aku dipukul. Ayah, ibu. Kakak Satpam bukan penipu. Dan dia juga tak memperkosaku. Tak tahu malu. Bergaul dengan lelaki macam ini. Aku benar-benar tidak. Wait, jangan menangis. Untuk orang tua macam ini, tak layak kamu sedih. Tak apa. Aku ulangi sekali lagi, aku punya banyak uang. Asal kalian berdua mau, aku bisa bersaing dengan pria berminyak ini di dalam lelang. Apa? Lelang? Tadi aku juga terlalu emosi. Aku kan tidak benar-benar mau mengantarmu ke kantor polisi. Benar. Kalau begitu jelaskan ini bagaimana caranya lelang? Karena kamu sangat suka Weiwei, lebih baik kita bersaing secara adil. Siapa yang nawar lebih tinggi dapat si cantik. Lagi pula dia cuma orang gagal. Bisa punya uang berapa? Ayo saja. Siapa takut sama kamu? Tunggu sebentar. Siapapun yang menang harus kasih mobilnya padaku untuk dikendarai setahun. Tentu saja 10 tahun pun tidak masalah. Kendarai sesuka kamu. Ayo, mulai dari 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta.
Lebih baik ikut aturan. Mulai dari 100.000. Kenaikan harga tidak kurang dari 100.000. Bagaimana? Kenapa? Sudah takut? Kamu yang takut. Aku ikut aturan adil dan jujur. Kakak Satpam, ini Jangan khawatir. Ayo, 200.000. 300.000. 800.000. Banyak sekali. 1 juta. 50.000. Wah, bisa beli rumah nih. Lanjutkan. Cepat-cepat. Naikkan bang, jangan sampai ditakuti sama orang gagal ini. 80.000. Kenapa uang segini ragu-ragu lama sekali? 2 juta. 2 juta. Naik jadi 2 juta. Sudah naik ke 2 juta. Ayo tambah bang, kenapa berhenti? Aku menyerah. Menyerah. Kenapa tiba-tiba berhenti? Lanjutkan. Kalau tak punya uang, jangan sok jagoan. Cepat tambah. Uangku asli. Uangnya belum tentu bisa sampai ke tangan kalian. Ini betul. Barang dan uang ditukar langsung. Ayo bayar. Sistem gunakan keterampilan hacker top. Cepatlah. Keterampilan hacker top telah digunakan transfer palsu 2 juta yuan. 100.000 juta. 2 juta sudah masuk. Ternyata benar. Tentu saja benar. Aku sungguh mencintai Wei Wei, ingin hidup bahagia bersamanya. Bisa hidup enak apa? Kurasa kau gila. Benar. Uang ini adalah ganti rugi karena kau memperkosa anakku. ayah ibu. Minggir. Bos Wang, lihat masih mau beli Wei Wei. Hanya 1.500.000. Kau ini masih terlalu muda. Mudah tertipu. Bos Wang, ini Beli. Tentu saja ku beli. Bu, Hanya 2 juta sudah menguji batas keluarga ini. Sudah kukatakan uang? Aku punya banyak. apa? 20 juta. Ini 20 juta, ini bagaimana mungkin? Banyak sekali nolnya. Benar 20 juta? Sial, uang sebanyak ini. Ternyata benar. 20 juta. Kakak Satpam. Kau dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Tenang saja. Berkat kalian semua, uang ini didapat dengan cara halal. Ambil dan pakai. Terima kasih, Kak Satpam. Aduh. Wei Wei. Anakku sayang, ibu barusan tadi hanya bercanda. Mana mungkin ibu tega benar-benar menjualmu? Iya kak. Kau selalu kakak terbaikku. Kau Lin Wei Wei, sepanjang hidupmu selalu akan jadi anakku yang baik. Uangmu adalah uangku. Bukan, adalah uang keluarga. Betul, uang keluarga. Tidak. Kak Satpam lah orang yang benar-benar peduli padaku. Dialah keluargaku. Ibu yang membesarkanmu susah payah, membesarkanmu dari kecil. Beginikah caramu membalas kami? Siapa yang mengajarimu membela orang lain? Uang ini tidak akan kuberikan sedikit pun pada kalian. Dasar orang tak tahu balas budi. Wanita tak tahu malu? Sudah kukatakan, uang ini tak akan kuberi sedikit pun. Kak Wang, pakai kekerasan padanya. Kau punya banyak anak buah di luar, suruh masuk. 20 juta ini semua milik kita. Betul. Banyak orang di sini.
Masa takut sama pria mulus seperti kau? Semua masuk sialan. Bos, Bawa perempuan itu pergi. Kak Satpam, 13 jarum dewa dan hantu. Kak Satpam. Jangan, Kak. Aku salah. Lin Weiwei adalah milikmu. Jangan, aku juga salah. Aku urus sendiri. Jangan ganggu Lin Weiwei lagi. Coba saja. Mengerti, mengerti. Saya mengerti, bos. Hubungan kita putus total. Sudah, ayo kita pergi. Gak apa-apa, syukurlah kita malah untung 2 juta. Iya, dasar perempuan ini terjual 2 juta. Kita juga rugi. Cepat periksa. Ini Dasar perempuan. Apa kamu yang ambil uangku saat kacau tadi? kamu gila? Menurutku, kamulah yang ambil uangku. Kembalikan uangku sekarang. Berani-beraninya membantah. Bodoh semua. Untung aku jeli. Kakak Satpam, itu yang namanya 13 jarum dewa dan hantu. Bagaimana cara mainnya? Aku juga mau belajar. Yang ini? Mau belajar? Iya. Polisi bilang adikmu ditangkap karena curi mobil. Adikmu bilang ini salah paham. Lihat bagaimana ini. Aku tak punya adik. Aku tak kenal dia. Maaf Pak Polisi, Anda juga dengar. Kalian lakukan sesuai prosedur. Lin Weiwei, dasar perempuan bajingan. Tak apa, mari. Kamu dan Chen Jia telah membuat masalah besar untukku. Kamu dan Chen Jia telah membuat masalah besar untukku. Kau bilang, harus bagaimana aku menghukummu? Aku kasih tahu, jangan pukul aku lagi. Chen Jia ini sebenarnya apa latar belakangnya? Dia mantan pacarku. Hanya satpam kecil. Aku juga nggak tahu kapan. Jadi sehebat itu dan sekaya itu. Cuma itu, dia memutuskan sumber uangku dengan mengirim gadis nakal ke bosku. Kau bilang, harus apa yang aku lakukan? Aku mau kau menggodanya. Meja yang besar sekali. Lemari yang cantik sekali. Umumkan kabar baik. Aku beli perusahaan properti dulu. Mulai sekarang, semua pemuda tak punya rumah. Bisa kerja di tempatku. Bagus sekali. Kak Satpam, kamu baik sekali. Terima kasih, Kak Satpam. Aku bisa sampai hari ini, justru harus berterima kasih pada kalian. Sudah. Masih ada kabar baik lagi hari ini. Aku akan wujudkan mimpi kalian semua. Mimpi. Katakan, apa mimpimu? Aku pengen nonton konser Jay Chou. Oke,
langsung nonton setahun penuh. Wah. Terima kasih, Kak Satpam. Kamu Aku pengen jalan-jalan keliling negeri. baik langsung paket tur keliling negeri plus kartu kredit tambahan tanpa limit. Kak Satpam paling baik. Weiwei, kalau kamu apa mimpimu? Mimpiku adalah berharap semua orang bisa menemukan orang yang tulus mencintai diri sendiri. Ini agak sulit. Tapi tak apa, Kakak Satpam. Coba berusaha. Lagi pula aku sudah dapat cinta sejati. Aku juga Kalau kamu apa impianmu? Aku harap gadis nakal lain tak lagi ditindas. Memang bos wanita kamu mau apa? Jangan salah paham, aku datang untuk kerja sama Chenja. Kurang ajar kau bisa bawa pergi semua gadis nakal. Aku hanya buka mata mereka. Buka mata, hanya ganti majikan saja. Soalnya mereka percaya padamu. Sedangkan aku tak pernah mau manfaatkan mereka. Jangan dong. Kita bisa kerja sama. Kamu dapat bagian besar. Mereka bukan alatmu. Chenja, jangan pura-pura. Aku tahu kau bukan orang suci. Di dunia ini, siapa bisa tolak uang? Kau taruh apa di kopi? Hanya bumbu cinta. Jangan tahan, Chenja. Ada hadiah besar untukmu. Wang Yalik. Chenjia, aku sangat merindukanmu. Kamu sadarlah. Aku sangat sadar. Aku hanya tahu aku menginginkanmu. Wang Yalik, lepaskan aku. Wang Yalik. Chenjia, kenapa kau tolak aku? Kau sangat inginkanku kan? Chenjia, Wang Yalik. Wang Yalik. Jangan. peluk aku. Chenjia. Chenjia, sentuh aku ya. Chenjia. Tidak. Chenja, kau pikir bisa tahan godaan wanita? Bukannya kau juga baik pada gadis-gadis nakal itu? Kalau begitu, sayangi dia baik-baik sekarang. Lepaskan aku. Wang Yali. Kau juga ingin kan? Tidak boleh. Tolong aku panas sekali. Sudah kukatakan. Kukatakan, lepaskan aku. Chenjia, jangan pura-pura. Aku sangat menginginkanmu. Asal kau mengangguk, aku jadi wanita milikmu. Chenjia, sudahlah, jangan pura-pura. Kau sangat menginginkannya, kan? Chenjia. Kau terlalu tinggi menilai diri. Bagaimana kau? Kau kira aku benar-benar keracunan obatmu? Kau kira aku tidak siapkan cadangan? Apa yang kau lakukan? Monitorku? Peralatanku? Teknologi hacker. Orang yang main trik kotor mana mungkin paham. Dan lagi, kau tidak menyangka hanya kau yang bisa merekam diam-diam, kan? Ini tidak mungkin. Ini bagaimana mungkin? Memberi racun di kopi?
Kau anggap aku bodoh? Aku hanya... Kau tahu arti file ini? Kurasa bos besar di belakangmu tidak butuh sampah yang membuat masalah. Chenjia. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Kumohon, jangan sampai kirim video itu. Saya kasih dua pilihan. Pertama, saya kirim video ini ke bos kamu sekarang. Atau dalam 24 jam minggat dari kota ini. Aku pilih yang kedua. Aku minggat sekarang. Bukan maksudku. Berani sekali kamu masih duduk di sini? Chenjia, aku tidak sengaja. Ini semua Xian. Dia yang memaksaku, Chenjia. Sekarang kamu bahkan tidak ada nilai untuk dimanfaatkan. Chenjia. Chenjia. Xiaojia, makan yang banyak. Kamu kurusan belakangan ini. Nenek, aku tidak kurus. Lihat, kuat sekali. Aku tahu. Nenek senang melihatmu. Nenek, bakpao buatanmu enak sekali. Kami sangat beruntung. Terima kasih, Nek. Oh ya, aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Aku mendirikan sebuah yayasan, namanya Dana Fajar. Khusus membantu remaja yang kehilangan tempat tinggal dan lansia yang hidup sebatang kara. Kakak Satpam, ide kamu bagus sekali. Aku yang pertama mendukung. Bolehkah aku ikut mengelolanya? Kakak Satpam, aku juga mau. Aku terlalu tahu rasanya. Jadi aku juga ingin membantu mereka. Tentu saja, kalian berdua akan terlibat. Xiaojia, nenek tidak minta yang lain. Hanya berharap kamu nanti bisa memperlakukan kedua gadis ini dengan baik. Mereka gadis yang baik. Aku juga tulus yang baik padamu. Aku tahu, Nenek. Tenang saja. Aku bersumpah. Aku pasti akan membuat mereka berdua bahagia. Cepat makan. Makan yang banyak cepat. Tang, Wei. Meski aku tak bisa berikan kalian status yang biasa, tapi di duniaku, hanya kalian berdua. Ini untukmu. Ini untukmu. Kak Satpam, terima kasih. Mulai sekarang, kita tak terpisahkan. Kita adalah satu keluarga.